Cerita dimulai dengan Nor, seorang pekerja keras yang melakukan beberapa pekerjaan di kota. Dia dihormati oleh semua orang karena kerja kerasnya dan hidup dengan cukup baik. Suatu hari saat menerima gajinya, Nor mendengar suara seorang gadis meminta pertolongan. Dia bergas ke gua dan menemukan gadis itu diserang oleh binatang buas. Dalam kilas balik 15 tahun lalu, Nor muda membuat obat untuk ibunya yang sakit. Dia bersiap-siap untuk mengembalikan kambing, dengan ibunya memperingatkannya untuk tidak melewati batu tertentu. Ibunya jelas sangat sakit, dan Nor mencoba membuat lebih banyak teh untuknya, tetapi ibunya menghentikannya. Dia minta maaf karena tidak dapat melakukan lebih banyak dan mengingatkan Nor untuk hidup seperti yang ia inginkan. Malam itu, Nor membuat makan malam tetapi merasa ketakutan ketika menyadari bahwa ibunya telah meninggal. Keesokan harinya, Nor mengubur ibunya dan mulai belajar hidup sendirian. Hidup Nor penuh tanggung jawab tetapi sepi. Suatu malam, Nor menemukan buku yang mengingatkannya pada cerita yang ayahnya bacakan padanya. Cerita itu tentang petualang yang mengalahkan naga bersama teman-temannya, mempelajari mantra dari penyihir, dan menghapus kutukan di hutan. Grup petualang itu sangat dihormati karena selalu bersatu melawan kejahatan untuk teman-teman mereka. Nor masih mengagumi petualang itu dan mengingat kata-kata ibunya tentang hidup seperti yang diinginkannya. Suatu hari, Nor memutuskan untuk meninggalkan kota untuk pertama kalinya dan menyatakan ingin menjadi petualang. Dia mengucapkan selamat tinggal pada orang tuanya yang telah meninggal dan melewati perisai yang melindungi rumahnya. Setelah beberapa hari perjalanan, Nor terkejut melihat pemandangan kota besar yang megah. Dia masuk untuk pertama kalinya dan kagum pada semua orang di sana. Dia terutama terkesan oleh seorang pria yang tampak seperti petualang dan akhirnya mencapai tujuan akhirnya. Itu adalah guild petualang yang dijelaskan oleh penjaga gerbang. Tetapi resepsionis memberitahu Nor bahwa ini bukan tempat untuk anak-anak. Setelah Nor mengungkapkan bahwa orang tuanya telah meninggal, resepsionis tersebut menjadi sedikit lebih ramah dan menjelaskan bahwa jika Nor ingin mendaftar di guild petualang kerajaan, dia harus belajar di sekolah pelatihan kerajaan terlebih dahulu. Jika Nor benar-benar ingin menjadi petualang, dia disarankan untuk mempelajari beberapa keterampilan seperti sihir dan seni pedang di sekolah tersebut. Nor sangat bersemangat untuk pergi ke sekolah. Cerita dimulai dengan Nor yang sangat bersemangat untuk belajar di sekolah pahlawan, di mana mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menjatuhkan naga besar sebesar gunung hanya dengan satu pukulan. Nor sangat berharap bisa menjadi pahlawan dan belajar cara-cara menjadi seperti mereka. Namun, di sekolah pahlawan, Nor hanya bisa melihat teman-temannya mulai melepaskan kekuatan sihir. Instrukturnya akhirnya lelah menunggu Nor melepaskan kekuatannya dan menganggapnya sebagai pemborosan waktu. Satu-satunya hal yang Nor pelajari adalah teknik parry untuk menghindari serangan. Instrukturnya menyarankan Nor untuk mencoba sekolah lain. Nor mengikuti saran itu dan masuk ke sekolah prajurit. Meskipun menantikan sekolah ini, Nor hanya bisa melihat teman-teman prajuritnya yang siap mengorbankan hidup untuk melindungi teman-temannya, membuat Nor merasa sedikit lebih optimis, karena itu mirip dengan petualang. Meskipun pelatihan prajurit sangat keras, setelah beberapa bulan Nor hanya sedikit meningkatkan kemampuan fisiknya. Instrukturnya memperingatkan Nor bahwa melanjutkan akan berisiko nyawa dan menyarankan dia mencoba pelatihan pemburu. Namun, Nor dianggap tidak cocok untuk menangani senjata halus dan mencoba pelatihan pencuri. Tidak cocok untuknya juga, Nor mencoba pelatihan sihir. Namun, setelah beberapa bulan pelatihan, Nor hanya bisa membuat api kecil yang membuat Gandalf terkejut karena dia tidak pernah melihat seseorang seperti Nor yang tidak bisa menggunakan sihir. Upaya terakhir Nor adalah menjadi seorang pendeta, tetapi beberapa bulan kemudian dia hampir tidak bisa menyembuhkan luka. Pendeta terkejut bahwa Nor tidak belajar satu keterampilan yang berguna selama 3 bulan di setiap sekolah, dan mengatakan dengan menyesal bahwa Nor tidak dapat terdaftar sebagai petualang. Nor yang patah semangat akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa melakukannya, dan kembali ke tanah airnya. Namun Nor yang tetap bersemangat tidak menyerah dan menyatakan bahwa dia perlu lebih banyak usaha. Nor membuat pedangnya sendiri dan mengingat apa yang diajarkan instruktur pedang.
Instruktur itu mengatakan bahwa dengan berlatih satu teknik terus-menerus, Noor mungkin bisa mempelajari teknik baru. Karena satu-satunya keterampilan yang Noor pelajari adalah teknik parry, dia memutuskan untuk berlatih teknik itu dari pagi hingga malam. Setelah setahun berlalu, kemampuan parry Noor meningkat secara signifikan. Sekarang dia bisa menghindari 10 pedang dengan satu helaian. Meskipun dia belum memperoleh keterampilan baru, kemampuan parry-nya telah meningkat secara dramatis. 3 tahun kemudian, Noor bisa menghindari 100 pedang dengan satu helaian. Namun, karena dia belum mendapatkan keterampilan baru, Noor menyadari bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menjadi petualang. Namun, Noor terus berlatih, dan akhirnya dia melihat cahaya di dalam pedangnya. Noor dengan tekad yang kuat memutuskan untuk terus berlatih dengan keras. 10 tahun kemudian, Noor memikirkan betapa dia telah berlatih setiap hari tanpa henti. Sekarang dia bisa menghindari 1000 pedang dengan satu helaian. Meskipun dia belum memperoleh keterampilan baru, Noor menyadari bahwa dia tidak bisa menyerah. Noor akhirnya memutuskan untuk mencoba menjadi petualang lagi dan kembali ke ibu kota. Di guild, resepsionis menyadari bahwa Noor hanya memiliki satu keterampilan yang sangat lemah. Dia menyarankan Noor untuk pergi ke sekolah pelatihan, tetapi Noor menjelaskan bahwa dia sudah mencoba semua sekolah. Gadis itu meminta maaf kepada Noor bahwa dia tidak dapat terdaftar, tetapi Noor sudah mengantisipasi hal itu. Seorang resepsionis tua muncul dan tidak mengenali Noor. Akhirnya, dia mengingat Noor dan senang mendengar bahwa Noor telah melatih dirinya sendiri. Namun, Noor menjelaskan bahwa dia tidak berhasil, karena satu-satunya keterampilan yang bisa ditingkatkan Noor adalah teknik parry. Orang tua itu menjelaskan bahwa ada beberapa cara untuk menjadi petualang, dan bahwa ada cara yang lebih rendah dari peringkat E, yaitu peringkat F. Noor terkejut dengan kemungkinan ini, tetapi ada beberapa syarat. Dia tidak bisa menerima tugas yang membahayakan nyawa atau tugas pengumpulan barang di luar kota. Ini berarti dia hanya bisa menerima misi di dalam kota. Meskipun tidak ada yang ingin menjadi petualang dengan cara ini, resepsionis mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Noor mendaftar dan menerima lisensi petualang peringkat F. Resepsionis menganggap itu tidak begitu penting, tetapi itu adalah momen hidup yang mengubah bagi Noor, yang sangat berterima kasih. Noor perlahan-lahan memperkuat kekuatannya dan mulai mengerjakan misi di kota. Dia meningkatkan kecepatannya untuk menangkap kucing, menggunakan sihir untuk menyembuhkan luka yang dia terima dari kucing. Noor membuat makan malam dengan api kecil dan menghibur anak-anak dengan trik batu. Noor akhirnya mencapai mimpinya menjadi petualang yang membantu orang-orang, dan dia merasa tidak dapat lebih dari itu. Cerita kembali ke saat ini, di mana Noor bergegas masuk ke dalam gua dan menemukan beberapa orang yang diserang oleh monster. Noor hanya pernah melihat monster seperti itu dalam buku, dan dia terkejut melihat seberapa besar dan mengerikannya. Beberapa penjaga mencoba melindungi seorang gadis, tetapi komandan mereka diserang oleh monster. Noor mencoba memeriksa komandan itu, tapi sayangnya sudah terlambat. Monster tersebut mulai menyerang penjaga lainnya dengan kejam, dan Noor merasa mereka tidak akan bertahan lama. Beberapa detik kemudian, ketakutan Noor menjadi kenyataan saat monster berhasil mengalahkan semua penjaga. Monster itu kemudian memandang ke arah gadis tersebut, tetapi Noor berhasil menarik perhatian monster dengan melemparkan batu. Noor tahu apa yang harus dilakukan dan berlari untuk menciptakan ruang yang aman. Dia menyadari kecepatan monster tersebut. Noor menghadapinya dan menggunakan teknik parry untuk menepis monster itu. Ketika monster menyerang, Noor menggunakan keterampilan parry-nya, menyadari bahwa dia bisa kehilangan nyawanya jika diserang. Rencana Noor adalah menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tetapi dia juga menyadari bahwa dia tidak memiliki keterampilan serangan. Noor melihat bahwa gadis itu belum melarikan diri dan menyadari bahwa monster tertarik pada cincin di jari gadis itu. Ketika monster berusaha menyerangnya, Noor dengan gesit menggunakan langkah-langkah ringan untuk meningkatkan kecepatannya dan melakukan parry terhadap serangan itu. Pedangnya hancur, tetapi Noor menyatakan bahwa meskipun dia tidak bisa menjadi pahlawan petualang, dia akan melindungi gadis itu. Noor mengingat kata-kata ayahnya bahwa petualang mengangkat pedang untuk mengalahkan kejahatan demi orang-orang lemah, dan dia bersiap menghadapi serangan monster. Dengan timing yang sempurna, Noor menggunakan parry untuk menghentikan serangan monster dan memutuskan kepala monster itu dengan parry tersebut.
Noor menyadari bahwa jika monster itu sedikit lebih besar, dia mungkin tidak akan selamat. Dia mulai menyadari bahwa untuk melakukan perjalanan dunia sebagai petualang pada tingkat ini adalah tidak realistis. Gadis itu bersyukur kepada Noor karena menyelamatkannya dan ingin tahu namanya. Noor hanya menjawab bahwa dia bukanlah orang yang istimewa dan pergi. Malam itu, Noor memikirkan betapa bahayanya monster dan setan bahkan bagi dirinya sendiri. Dia gemetar, tetapi dia bertekad untuk terus berlatih dengan lebih giat lagi. Melihat kembali ke dalam gua menunjukkan dampak dari pertempuran Noor melawan binatang buas. Seorang ksatria meminta maaf karena tidak berada di sana untuk melindungi gadis bernama Lin. Tapi Lin mengatakan tidak apa-apa karena tidak ada gunanya memiliki pengawal untuk ujian hak atas takhta. Itu adalah keputusan Lin sejak awal, dan dia minta maaf kepada ksatria bernama Ines karena membuatnya khawatir. Saudara laki-laki Lin mengetahui apa yang terjadi, dan dia bertanya-tanya apakah seseorang memanggil Minotaur ke kota. Itu adalah iblis yang tinggal di jurang, lapisan terdalam dari ruang bawah tanah, jadi seseorang harus membawanya ke permukaan. Dark dan ksatria setuju dengannya, dan menjelaskan bahwa sumbernya diduga berasal dari cincin yang ditemukan pada mayat seorang pedagang di lokasi kejadian. Seorang penyihir tua menganalisis cincin itu dan menemukan bahwa batu di dalamnya memiliki kualitas sangat tinggi yang tidak akan ditemukan di pasaran. Lambang yang tertinggal di batu menunjukkan bahwa cincin itu berasal dari kerajaan sihir Deridus. Ini bukan pertama kalinya mereka diserang oleh Deridus. Kali ini monster dipanggil dan Putri Lin terperangkap oleh penghalang, sehingga mereka menyadari bahwa mereka harus berhati-hati. Deridus tidak hanya ingin menyingkirkan Lin, dia juga mengincar sumber daya paling berharga kerajaan, yaitu relik dari ruang bawah tanah yang hilang. Lin memutuskan untuk mengubah topik ke pria misterius yang menyelamatkannya. Laporan mengatakan bahwa pria itu menggunakan satu pedang lebar, dan dia mengalahkan Minotaur hanya dalam beberapa detik. Para ksatria mengikutinya setelah itu, tapi laporan mengatakan bahwa dia menghilang di depan mata mereka seperti ilusi. Semua ini terdengar sangat tidak masuk akal, jadi Lin bertanya-tanya siapa pria itu sebenarnya. Di Guild, petugas tua terkejut melihat Noor masih hidup karena dia mendengar bahwa iblis muncul di dekat pintu masuk ruang bawah tanah. Itu adalah iblis yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan mereka tidak bisa menemukan Noor setelahnya. Noor berpikir tentang bagaimana dia sibuk melarikan diri dari sekelompok orang aneh yang mengikutinya. Tapi dia hanya memberitahu petugas bahwa dia lelah dan pulang. Petugas menjelaskan bahwa Noor benar-benar beruntung tidak bertemu dengan iblis itu. Petugas itu dulu berada di peringkat A, tapi bahkan dia akan kehilangan nyawanya jika bertemu dengan binatang buas itu. Noor mengira petugas itu sedang membicarakan orang lain. Petugas menjelaskan bahwa seorang pria misterius mengalahkan iblis itu dengan satu pukulan, dan Noor yang tidak tahu apa-apa kagum bahwa ada orang hebat seperti itu di dunia ini. Petugas itu membayar Noor untuk pekerjaannya, tapi bertanya-tanya mengapa dia tidak lebih tertarik untuk mengambil pekerjaan yang lebih baik. Noor sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan petugas itu. Jadi petugas itu sekali lagi harus menjelaskan bahwa ada cara bagi Noor untuk menghasilkan 30% lebih banyak tanpa potongan dari petugas. Saat itu, mereka tiba-tiba terinterupsi oleh kehadiran Lin. Petugas itu terkejut melihatnya. Lin senang telah menemukan Noor menggunakan keterampilan deteksi jarak jauh miliknya, dan dia minta maaf karena melakukan itu, tapi menjelaskan bahwa dia harus bertemu dengannya. Noor menduga bahwa Lin memiliki keterampilan pencuri, tetapi dia menjelaskan bahwa fokusnya adalah sihir, dan dia juga memiliki pengetahuan tentang semua 6 sistem keterampilan. Semua orang menatap mereka, jadi Lin ingin berbicara di luar. Petugas itu merasa tidak nyaman, dan bertanya-tanya masalah apa yang membuat Noor terlibat. Lin menjelaskan bahwa berbicara di luar lebih baik karena lebih sedikit orang di sana, dan tidak ada yang akan bisa menguping ketika dia menggunakan mantra peredam suara dan penyembunyian. Noor bertanya-tanya apakah ide bagus untuk pergi bersamanya, tapi petugas itu mengatakan bahwa dia harus pergi. Di luar, Noor mendengar bahwa semua orang sedang mencari pria misterius itu, tetapi mereka mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar ada. Noor bertanya-tanya siapa yang mereka cari.
Tetapi Lin mengatakan agar tidak khawatir karena mereka tidak bisa terdeteksi. Lin melakukan semua ini untuk berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan nyawanya, dan dia menjelaskan bahwa Noor sebenarnya telah menyelamatkan banyak nyawa lainnya di negara itu. Noor menunjukkan bahwa Lin cukup kuat sendiri, dan dia berpikir bahwa dia sebenarnya hanya mengganggu pertarungan Lin. Lin tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya jika bukan karena Noor, jadi Noor memutuskan untuk menerima terima kasihnya. Lin ingin memberi kompensasi dengan rasa terima kasih yang mendalam, tetapi Noor yang rendah hati mengatakan itu tidak perlu. Ayahnya bahkan ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada Noor, tetapi Noor juga mengatakan itu berlebihan. Lin menjelaskan bahwa dia adalah orang yang memiliki status tinggi, jadi dia harus memberikan sesuatu kepada orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Dia merasa frustrasi, tetapi dia tidak ingin menyerah. Akhirnya dia mulai menangis dan menyatakan bahwa Noor wajib menerima rasa terima kasihnya. Jadi dia menolak untuk bergerak sedikit pun sampai Noor menerimanya. Ini membuat Noor mengingat tekadnya ketika mencoba membantu Lin di sekolah, dan dia berkata dia juga tidak akan pergi. Noor setuju dengan permintaannya karena bertemu dengan ayahnya sepertinya tidak merepotkan. Noor terkejut ketika Lin sangat berhati-hati tentang itu, dan dia menjelaskan bahwa dia tidak ingin orang-orang melihat wajahnya di lorong. Lin tidak ingin orang-orang melihat wajahnya. Noor terkejut melihat betapa besar rumah Lin, tapi Lin mengatakan itu cukup umum bagi keluarganya. Akhirnya Noor memperkenalkan dirinya, dan Lin menyadari bahwa dia belum memperkenalkan dirinya secara resmi. Namanya adalah Clay Lindberg, dan dia menggunakan nama Lin ketika berpetualang. Noor tidak bisa percaya betapa megahnya rumah Lin, jadi dia menduga bahwa Lin adalah seorang bangsawan. Lin bertanya kepada Ines di mana ayahnya, dan Ines menjelaskan bahwa ayahnya sedang berbicara dengan seseorang. Lin menjelaskan bahwa Noor adalah tamu istimewanya, dan dia adalah orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Lin. Ines terkejut mendengarnya dan memutuskan untuk membawa mereka ke ayah Lin. Noor benar-benar bingung pada titik ini dan mengira bahwa Ines adalah pelayan keluarga. Meskipun dia berpikir aneh karena Ines akan kesulitan membersihkan dan mencuci pakaian dengan pakaiannya yang begitu rumit. Ines sangat serius dan Noor bisa melihat bahwa dia tampaknya curiga padanya. Di perjalanan, seorang pria bertanya dengan agresif siapa Noor, dan Noor menyadari bahwa rumah ini cukup berbahaya. Nama pria ini adalah Gilbert, dan Ines memberitahunya bahwa Noor adalah tamu istimewa mereka. Gilbert menyadari bahwa ini adalah pria yang semua orang cari, tapi dia tidak berpikir bahwa Noor terlihat istimewa. Ines memberitahu Gilbert untuk menemani mereka dan diam-diam mengungkapkan bahwa dia skeptis terhadap Noor. Jadi semakin banyak pengawal semakin baik. Gilbert menjadi sangat serius dan setuju untuk ikut bersama mereka. Di tempat lain, Raja marah karena Deridos mengabaikan perjanjian damai. Dia menuntut agar mereka menyerahkan semua hak atas ruang bawah tanah, dan dia berkata bahwa dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan hak itu. Dia menawarkan kekuatan militernya sebagai imbalan. Raja tahu bahwa itu adalah kesepakatan busuk yang akan menghancurkan negaranya, jadi dia menolak. Tapi Deridos mengatakan bahwa dia akan menyesali keputusannya. Lin menjelaskan bahwa Deridos bukan satu-satunya ancaman yang mereka hadapi. Dan Raja menyadari bahwa akhirnya saatnya untuk bertindak. Saat itu, Lin tiba bersama semua orang. Noor tidak memperhatikan semua orang membungkuk dan dia hanya berjalan langsung menuju ayah Lin. Ayah Lin melihat bahwa Lin mengenakan jubah pertapa dan dia marah karena itu berarti dia pergi keluar. Lin menjelaskan bahwa dia harus menemukan orang yang menyelamatkan nyawanya dan dia memperkenalkan Noor kepada ayahnya. Ayah Lin senang Noor datang dan Noor menjelaskan bahwa dia bukan seorang bangsawan, jadi dia tidak tahu etiket yang tepat dalam situasi seperti ini. Ayah Lin sebenarnya lebih suka seperti ini karena membuatnya lebih mudah diajak bicara dan dia secara resmi berterima kasih kepada Noor karena telah menyelamatkan putrinya. Noor menerima kata-katanya karena itulah semua rasa terima kasih yang dia butuhkan, dan dia lega bahwa semuanya akhirnya selesai sehingga dia bisa langsung pulang sekarang. Ayah Lin ingin memberi penghargaan dengan pantas. Dia menawarkan uang dan tanah kepada Noor. Dia ingin tahu apa yang diinginkan Noor, tapi Noor hanya mengatakan bahwa dia tidak menginginkan hal-hal seperti itu. Ayah Lin kemudian menawarkan harta dari ruang bawah tanah.
Negara mereka memiliki ruang bawah tanah tertua di dunia, dan harta karunnya sangat langka. Semua barang yang ditemukan di ruang bawah tanah disimpan dalam sebuah gudang harta karun, dan dia menawarkan Noor untuk mengambil setengah dari barang-barang yang disimpan di sana. Lin terkejut karena ayahnya terlalu murah hati, tapi Noor sekali lagi menolak. Dia tidak membutuhkan apa-apa yang mewah, cukup dengan kata-kata baik mereka sebagai ucapan terima kasih. Ayah Lin tidak tahu apa yang bisa diberikan kepada seseorang yang tidak menginginkan uang, tanah, atau harta karun. Tapi Noor hanya ingin segera keluar dari sana. Ayah Lin kemudian menawarkan tawaran paling ekstrem dan menunjukkan pedang yang ia simpan di belakang tahtanya. Lin bertanya-tanya apa yang dipikirkan ayahnya, tapi raja menjelaskan bahwa tidak apa-apa karena pedang itu sekarang hanya menjadi hiasan semata. Memberikannya kepada Noor jauh lebih baik daripadanya membiarkannya duduk tak terpakai, dan tidak ada yang akan menyadari jika ia menggantinya dengan replika. Noor mengambil pedang itu dan raja mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk memberikannya kepada Noor. Semua orang tidak percaya bahwa raja memberikan pedang itu kepada Noor, dan Noor terkejut dengan betapa beratnya pedang itu. Noor bisa merasakan bahwa pedang itu sangat berharga. Jadi dia menyatakan bahwa dia tidak bisa menerima hadiah seperti itu. Ayah Lin menjelaskan bahwa itu hanya sesuatu yang dia ambil dan dia hanya menggunakannya karena dia menyukainya. Itu benar-benar bukan masalah besar, jadi Noor memutuskan untuk menerimanya. Ayah Lin memintanya untuk mencoba pedang itu, jadi Noor meningkatkan kekuatannya dan ayunan kuat yang dia lakukan membuat semua orang terkejut. Ayah Lin terkesan dengan bagaimana dia bisa mengayunkannya dengan satu tangan, dan dia bertanya apakah Noor bisa membantu melatih putrinya. Situasi semakin berbahaya, jadi dia khawatir tentang Lin, tapi Noor merasa tidak ada yang bisa dia ajarkan padanya. Selain itu, Noor berpikir bahwa orang tua seharusnya tidak terlalu banyak campur tangan dalam urusan anak-anak mereka, dan Lin harus memutuskan itu sendiri. Ayah Lin sepenuhnya setuju dengannya, dan Noor berpikir tentang bagaimana pria ini suka tertawa banyak. Noor memutuskan bahwa sudah waktunya untuk pergi, jadi ayah Lin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saat dia pergi, Noor tidak bisa berhenti berpikir bahwa dia telah diberi sesuatu yang sangat berharga. Saat itu, dia menyadari bahwa pedang ini memiliki lebar yang sama dengan saluran pembuangan yang selalu dia bersihkan untuk seorang nenek tua. Dan dia bertanya-tanya apakah itu akan memudahkan pekerjaannya. Tiba-tiba, Ines muncul untuk berbicara dengan Noor. Noor bertanya-tanya apakah dia sedang dalam masalah, tapi dia terkejut ketika Ines berlutut. Dia meminta maaf karena memperlakukannya dengan buruk, terutama karena dia telah menyelamatkan nyawa Lin. Noor menerima permintaan maafnya, jadi Ines menjelaskan bahwa tugasnya adalah melindungi keluarga Clay, dan itu adalah prioritas di atas segalanya. Noor menyadari bahwa Ines bukan pelayan sama sekali, dan dia mencoba untuk membantu Lin. Dia terkejut bahwa Lin tidak ada di sana. Jadi dia menjelaskan bahwa dia sebenarnya dikenal sebagai perisai ilahi, dan dia adalah wakil kapten korps prajurit keluarga Clay. Pada usia yang sangat muda, dia diangkat sebagai pelindung untuk Lin. Tugasnya adalah melindungi Lin, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya. Noor telah menyelamatkan Lin, jadi Ines menyatakan bahwa itu sama dengan menyelamatkan nyawanya. Noor merasa itu bukan masalah besar, tapi Ines bersumpah untuk membantu Noor sebisanya mulai sekarang. Noor berpikir bahwa semua orang di sana cukup berlebihan, tapi memutuskan untuk menerima niat baiknya. Ines kemudian menjadi sangat serius dan menunjukkan bahwa meskipun Lin mungkin membiarkannya, cara bicara dan perilaku santai Noor terhadap raja tidak dapat diterima. Dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi lagi dan dia menuntut Noor untuk tidak melakukannya lagi. Noor meminta maaf dan memperkenalkan dirinya secara resmi. Untuk beberapa alasan, Ines terkejut mendengar bahwa namanya Noor, tapi dia mengatakan itu bukan apa-apa. Saat itu, Gilbert menghentikan Noor dari pulang dan menuntut agar dia menunjukkan kemampuannya dalam pertempuran. Noor mengikutinya, tetapi dia sudah kelelahan karena semua kegiatan hari ini dan hanya ingin pulang. Jadi dia bertanya pada Gilbert apa yang seharusnya mereka lakukan. Saat itu juga, Noor menyadari bahwa mereka telah tiba di ruang pelatihan istana, dan Gilbert memberitahunya bahwa dia ingin melakukan pertempuran tiruan dengan Noor.
Noor belum berlatih dengan orang lain sejak hari-harinya di sekolah pelatihan, jadi dia sebenarnya cukup antusias tentang ini. Gilbert berjalan ke rak senjata dan memberitahu Noor bahwa dia cukup terkenal di ibu kota kerajaan, jadi dia ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh pahlawan yang menyelamatkan Lin dalam pertempuran. Noor dengan senang hati menerima, karena dia melihatnya sebagai kesempatan besar untuk meningkatkan keterampilannya. Dia secara pribadi tidak berpikir dia akan bisa mengalahkan Gilbert, tetapi ini adalah kesempatan yang baik, jadi Noor ingin memanfaatkannya sebaik mungkin. Sekelompok kecil orang berkumpul di sekitar mereka, merasa kasihan pada jiwa malang yang memilih untuk melawan Kapten Gilbert. Saat pertandingan dimulai, Gilbert membuat langkah pertama, dan jiwa malang ini dengan mudah menghindarinya. Gilbert terus menyerang, dan sementara Noor menghindari serangannya, dia mengomentari bahwa gerakan Gilbert sangat presisi. Dia hanya bisa membayangkan jumlah latihan yang harus dilakukan Gilbert untuk mencapai level ini. Ada satu hal yang tidak bisa dia mengerti. Jika Gilbert adalah petualang yang begitu terampil, mengapa serangannya begitu lambat? Noor belum pernah berlatih dengan orang lain sebelumnya, jadi dia mengira bahwa Gilbert pasti bergerak lambat dengan sengaja karena Noor adalah petualang pemula. Noor meminta waktu istirahat dan memberitahu Gilbert bahwa dia tidak perlu terlalu lembut padanya. Meskipun Gilbert memang sedikit menahan diri, dia setuju untuk meningkatkan intensitas. Lalu dia menyerang Noor dengan kekuatan penuh. Serangannya jauh lebih cepat sekarang, tetapi Noor masih merasa aneh bahwa Gilbert membiarkan dirinya terbuka untuk serangan balik. Noor berpikir tidak mungkin Gilbert bisa sebegitu tak berdaya melawannya. Jadi dia menganggap bahwa Gilbert pasti memancingnya untuk masuk ke dalam perangkap. Sementara itu, Gilbert tidak mengerti mengapa dia tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun pada Noor dengan tombaknya. Jadi dia mencoba menggunakan salah satu gerakan khasnya pada Noor. Tetapi meskipun Noor terkejut, dia hanya melompat ke udara untuk menghindarinya. Dan ketika Gilbert mencoba menyerangnya di udara, dia gagal. Tidak satu pun dari serangan ini membuat Noor berkeringat. Jadi dia memberitahu Gilbert bahwa tidak apa-apa jika dia mempercepat lebih lagi karena dia bergerak terlalu lambat. Harga diri Gilbert terluka oleh pernyataan itu. Dan Noor akhirnya mulai menyadari bahwa semua pelatihan solonya mungkin benar-benar membuatnya kuat. Tetapi tiba-tiba, Gilbert menggunakan keterampilan utamanya dalam upaya untuk setidaknya mendaratkan satu pukulan pada Noor. Tetapi begitu debu mereda, Noor telah lenyap dan muncul di samping Gilbert. Dan yang mengejutkan Gilbert, Noor mengatakan dia menyerah. Setelah itu, Noor pulang untuk hari itu, dan dia senang bisa keluar dari sana sebelum keadaan memburuk. Namun di ruang pelatihan, bawahan Gilbert sibuk mencari alasan mengapa Gilbert masih lebih kuat daripada Noor, meskipun gerakan pamungkasnya tidak berhasil. Namun jauh di lubuk hati, Gilbert tahu bahwa dia kalah dalam segala hal yang bisa dibayangkan. Dia memiliki bakat dengan tombak sejak pertama kali dia mengambilnya. Jadi tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Semakin banyak dia berlatih, semakin kuat tekniknya, dan semakin banyak kekuatan yang dia peroleh. Tapi melalui semuanya, dia hanya merasakan kebosanan. Karena dia tidak pernah menemukan lawan yang layak untuk dirinya, dia berkeliling kerajaan mencari lawan yang kuat. Tetapi setelah dia mengalahkan setiap prajurit di desa ini, kepala desa meminta maaf dan mengatakan tidak ada yang di sini yang bisa menandingi kekuatannya. Kepala desa melanjutkan dengan mengatakan bahwa ada desas-desus tentang hubungan antara kerajaan dan negara asing yang memburuk, sehingga mereka memanggil pasukan yang kuat untuk mempersiapkan kemungkinan perang. Jadi jika Gilbert beruntung, dia mungkin bertemu seseorang yang bisa memberinya tantangan yang sangat dia cari. Gilbert kembali ke ibu kota, dan tidak ada satupun anggota pasukan yang mampu menandinginya. Dan membunuh iblis tidak lagi menjadi kegiatan yang menyenangkan baginya, tidak peduli seberapa besar iblis itu. Dia muak dikelilingi oleh orang-orang lemah. Suatu hari saat dia bersantai di bawah pohon, instruktur mendekatinya dan bertanya mengapa dia terlihat muram, padahal baru saja dinobatkan sebagai Raja Tombak. Meskipun dengan gelar mewah itu, Gilbert masih merasa bosan seperti biasa karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang lemah. Instruktur tersebut mengungkapkan bahwa Ines adalah orang yang kuat, dan meskipun Gilbert setuju bahwa dia kuat, Gilbert memiliki jenis kekuatan yang berbeda. Sehingga setiap kali mereka bertarung tiruan,
Gilbert selalu menjadi pemenang yang pasti. Dia berpikir bahwa keadaan akan jauh lebih menarik jika ada lebih banyak orang yang kompeten di sekitarnya seperti instrukturnya. Dan dia tahu instrukturnya pasti juga bosan, terutama karena dia harus melatih sekelompok petualang pemula yang bahkan tidak sebanding dengan kekuatan di jari kelingkingnya. Instruktur itu mengakui bahwa itu agak membosankan, tetapi dia ditugaskan untuk mempertahankan kerajaan, dan tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa memenangkan seluruh perang sendirian. Selain itu, dia yakin bahwa suatu hari nanti seorang petualang akan muncul. Ketika Gilbert mendengar tentang seorang pria yang berhasil mengalahkan Minotaur sendirian, dia ingin bertemu dengannya secara pribadi, tetapi Nor benar-benar aneh. Dia tidak menunjukkan minat pada hadiah paling mewah yang ditawarkan raja, dan dia sangat santai dengan raja sehingga Gilbert harus menghormatinya karena itu. Saat bertarung dengan Nor, Gilbert tidak merasakan kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan Minotaur. Tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa Nor mampu menghindari semua gerakannya. Bahkan ketika dia menggunakan serangan tombak supersoniknya, itu tidak berpengaruh apa-apa pada Nor. Padahal itu akan menjadi hukuman mati yang pasti bagi siapapun. Selain itu, Nor mengundurkan diri dari pertandingan secara tiba-tiba. Gilbert menganggap Nor melakukannya karena sopan santun, karena dia tidak ingin mempermalukannya di depan bawahannya. Saat Nor pergi, Gilbert melihat banyak retakan di lantai, dan dia tidak tahu bagaimana retakan itu ada di sana, atau apa yang dilakukan Nor untuk menyebabkannya. Tetapi yang dia tahu adalah bahwa Nor mampu menghindari serangan pamungkasnya ketika dia sedang dalam kekuatan penuh, sehingga dia akhirnya menemukan lawan yang benar-benar layak yang telah dia cari. Saat Nor berjalan pulang, dia berpikir betapa bodohnya dia untuk berpikir bahwa dia kuat. Ketika Gilbert menggunakan serangan pamungkasnya, bahkan setelah Nor menggunakan kemampuan peningkatan fisik dan langkah bulunya, dia hanya mampu nyaris menghindari serangan itu. Dan Gilbert pasti telah menahan diri cukup banyak untuk membuat poin, karena tidak mungkin dia akan benar-benar menggunakan serangan mematikan dalam pertempuran tiruan. Dia merasa bersyukur kepada Gilbert karena telah mengingatkannya bahwa dia masih lemah, jadi dia akan berlatih lebih keras mulai sekarang. Keesokan paginya, Nor sibuk dengan pekerjaan pembersihan selokan yang biasa, dan dia menggunakan pedang legendaris untuk melakukannya. Dia terkejut dengan betapa baiknya pedang itu bekerja untuk ini, karena selokan tidak pernah sebersih ini sebelumnya. Dan berkat daya tahan pedang itu tidak tergores sedikit pun setelah semua yang dilakukan Nor dengannya. Namun, setelah selesai membersihkan selokan, dia tidak punya pekerjaan lagi karena pekerjaannya dikonstruksi ditunda karena insiden di ruang bawah tanah. Karena dia hanya diizinkan menerima pekerjaan peringkat F. Jika pekerjaan di ibu kota kerajaan kering, mungkin ada hari-hari di mana dia tidak punya pekerjaan sama sekali. Dan Nor tidak ingin hal itu terjadi karena tujuannya adalah berguna bagi orang-orang. Dia mempertimbangkan untuk memulai bisnis naik perahu dan menggunakan pedang sebagai dayung. Tetapi saat itulah dia menyadari bahwa dia harus memiliki perahu untuk itu. Dia mempertimbangkan untuk membuat pizza, tetapi kemudian dia akan membutuhkan oven. Dia akhirnya mempertimbangkan untuk membuat panggangan dari pedangnya. Tetapi itu juga tidak akan berhasil karena dia hanya bisa membuat api dengan ujung jarinya. Saat itu, Nor mendengar suara gemerisik di semak-semak. Jadi dia berbalik dan menemukan Lin berdiri di sana. Dia meminta maaf karena datang seperti ini. Tetapi dia tidak bisa menemukannya di guild. Jadi dia bertanya pada guild Guildmaster, Nor berada. Nor mengerti, tetapi dia tidak memberitahu Guildmaster lokasi tepatnya. Jadi Lin pasti menggunakan kemampuan pelacakannya untuk menemukannya. Nor bertanya mengapa Lin ada di sini, jadi dia langsung ke intinya dan memberitahu Nor bahwa dia memiliki permintaan khusus untuk meminta bantuannya. Dia ingin Nor menerimanya sebagai pelayannya. Tetapi Nor bahkan belum pernah mendengar tentang seorang pelayan sebelumnya. Jadi Lin menjelaskan bahwa itu adalah asisten tidak berbayar yang mengurus semua kebutuhan sehari-hari Nor dengan harapan mendapatkan pengetahuan yang berguna darinya. Lin baik-baik saja hanya dengan diperbolehkan berada di sekitar Nor, dan dia berjanji bahwa dia tidak akan menyusahkannya, tetapi Nor tetap menolak. Dia bertanya, apakah dia telah melakukan sesuatu yang menyinggung Nor, atau jika dia dianggap tidak dapat diandalkan,
tetapi Noor memberitahunya bahwa itu bukan masalahnya. Lin mencoba meyakinkan Noor bahwa dia bisa berguna karena dia mendapatkan nilai tertinggi di semua 6 sekolah pelatihan. Tetapi kompetensinya bukan masalah di sini. Hanya saja, Noor tidak punya apa-apa untuk diajarkan padanya, dan dia juga tidak membutuhkan bantuan dalam pekerjaannya karena dia sudah mampu melakukannya sendiri. Lin mencoba menawarkan gaji besar kepada Noor jika dia setuju untuk menjadi instruktur. Tetapi Noor tetap tidak peduli dengan uang, jadi Lin menawarkan dirinya untuk digunakan Noor sesuai keinginannya. Tetapi Noor menolaknya lagi. Noor benar-benar tidak punya apa-apa untuk Lin lakukan, tetapi dia tetap bersikeras dan ingin membuktikan bahwa dia adalah orang yang tepat untuknya. Jadi dia mengeluarkan tongkat sihirnya dan mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kemampuannya. Dia melancarkan mantra es untuk menembakkan beberapa icicles ke dirinya sendiri, tetapi sebelum mengenai, dia menggunakan mantra api untuk menghancurkannya. Dia memberitahu Noor bahwa ini adalah tingkat sihir tertinggi yang bisa dia gunakan. Dan selain itu, dia juga telah mempelajari keterampilan rahasia dari kelas pencuri yang disebut Mistblade. Dia mempelajarinya langsung dari Sovereign of Shadows, dan itu cukup kuat untuk dengan mudah menebang pohon dengan satu ayunan. Selanjutnya, dia ingin menunjukkan keterampilan pedangnya kepada Noor. Jadi, dia mengirimkan tebasan ilahi langsung ke arah Noor. Tetapi Noor dengan mudah menghindarinya. Kerusakan yang terjadi pada pohon adalah bukti betapa kuatnya gerakan itu, dan itu bahkan memiliki kerusakan tambahan ketika digunakan melawan monster undead. Dia akan menunjukkan lebih banyak keterampilannya, tetapi Noor mengatakan bahwa dia sudah cukup melihat. Lin mengira ini berarti dia bersedia menerimanya sebagai pelayannya, tetapi Noor masih menolak permintaannya. Noor menyadari Lin pasti berpikir bahwa dia adalah seseorang yang layak untuk dipelajari. Tetapi setelah melihat semua yang dia mampu lakukan, Noor jujur merasa inferior dibandingkan dengannya. Lin sekarang mampu memanfaatkan kekuatan keterampilan pedangnya. Noor mencoba memberitahunya sekali lagi bahwa dia tidak punya apa-apa untuk diajarkan. Tetapi Lin menganggap itu berarti Noor berpikir dia terlalu lemah untuk menjadi muridnya. Dia menegaskan bahwa kekuatannya telah diakui oleh semua 6 penguasa, dan dia yakin dia bisa berguna bagi Noor dalam beberapa cara jika dia membiarkannya bergabung. Poin Noor masih tidak sampai, jadi dia memberitahu Lin bahwa dia memiliki banyak keterampilan yang luar biasa, tetapi ini adalah batas keterampilan Noor saat ini. Lin terdiam dan meninggalkan Noor sendirian untuk hari ini, tetapi saat dia berjalan pulang, dia mengenang kisah seorang anak laki-laki tanpa bakat yang melewati semua 6 sekolah pelatihan. Orang sering berpikir ini hanyalah legenda yang dibuat-buat, karena sebagian besar orang dewasa akan hancur di bawah tekanan program pelatihan ketat di satu sekolah, apalagi menyelesaikan kursus di semua 6. Dan Lin juga mengira itu adalah cerita palsu, tetapi dia benar-benar bertemu dengan orang ini. Saat dia belajar sihir, Oken menunjukkan sesuatu yang menarik tentang mantra dasar, api kecil. Meskipun api yang dihasilkan biasanya sekecil titik, dengan latihan yang cukup, seseorang dapat membuat api itu sedikit lebih besar. Itu tidak berguna baginya, tetapi dia telah hidup selama 200 tahun pada saat itu, jadi berlatih api kecil menjadi hobinya. Sejak melihat itu, Lin telah mencoba beberapa kali untuk membuat api kecilnya sedikit lebih besar, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, api itu tidak pernah tumbuh sama sekali. Itu adalah sesuatu yang membutuhkan pengabdian tanpa lelah selama periode waktu yang panjang. Itulah sebabnya dia sangat terkejut ketika Noor mampu menciptakan api kecil besar yang berkali-kali lebih besar dari yang bisa dilakukan Oken, dan Oken adalah penyihir terhebat di dunia. Keterampilan Noor berada pada tingkat seperti itu berarti dia jauh melampaui apapun yang bisa dilakukan Lin. Dan semua itu dilakukan melalui usahanya sendiri. Namun semua mantra yang ditunjukkan Lin hanyalah sesuatu yang dia hafal. Noor memiliki kekuatan untuk mengalahkan Minotaur, namun dia masih menjalani kehidupan biasa tanpa membual atau pamer. Jadi, Lin percaya Noor tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga mental. Di masa depan yang dekat, dia akan berada di posisi untuk memimpin kerajaan ini bersama saudara dan ayahnya. Dan aturan keluarga Clays adalah bahwa mereka yang memiliki darah kerajaan harus kuat. Jadi dia ingin belajar bagaimana mencapai kekuatan seperti Noor.
Jadi jika Noor tidak ingin menjadi instruktur, maka dia akan terus mengikutinya sebanyak mungkin sampai dia setuju untuk melatihnya. Sementara itu, di istana, sang pangeran sedang mencoba mengeluh pada dirinya sendiri karena ia tidak mengerti mengapa ayahnya memberikan pedang hitam kepada seorang pria acak yang tidak diketahui asal-usulnya. Pedang tersebut diperoleh ketika sang raja masih seorang petualang, dan dalam perjalanan kali ini, ia menjelajahi bagian terdalam dari ruang bawah tanah bersama 6 penguasa. Meskipun perjalanan itu panjang dan berbahaya, akhirnya mereka berhasil menemukan harta karun utama ruang bawah tanah. Pedang itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui yang lebih kuat daripada apapun yang pernah dilihat kerajaan. Jadi tidak peduli keterampilan dan kekuatan apa yang digunakan untuk mengujinya, tidak ada satu goresan pun di pedang tersebut. Sehingga pedang itu dijuluki pedang yang tak bisa dihancurkan. Pertanyaan terbesar tentang pedang itu adalah, bagaimana senjata yang begitu tahan banting bisa berakhir dalam keadaan yang begitu buruk? Tetapi jawaban tersebut tidak akan pernah ditemukan sekarang, bahwa raja telah menyerahkan pedang itu. Namun, sang pangeran dapat memahami motif sang raja karena keadaan ketidakstabilan di kerajaan telah semakin memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Jadi mungkin sang raja berharap Noor dapat membawa perubahan. Pada saat yang sama, Noor dan Line berada di sebuah kios makanan, dan Noor bertanya kepadanya apakah tidak masalah baginya untuk bersantai dengan santai bersamanya. Namun, Lin mengatakan bahwa tidak masalah karena dia bertindak sebagai petualang saat ini, jadi dia bebas melakukan apapun yang dia mau. Dalam hal ini, Noor memberitahunya bahwa dia berencana untuk pergi ke guild setelah mereka makan, tetapi dia masih merasa tidak nyaman dengan hubungan murid penguntit yang dia miliki dengan Line. Dia tidak merasa layak disebut sebagai seorang guru, tapi Line mengikuti kemanapun dia pergi seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Noor berpikir bahwa jika dia mengambil beberapa quest rutin dari guild, maka cepat atau lambat Line akan memahami bahwa Noor hanyalah orang biasa dan kehilangan minat. Tetapi dengan betapa antusiasnya dia mengikuti Noor, tampaknya hal itu tidak mungkin terjadi. Setelah makan siang, Noor dan Line menuju guild. Tetapi kepala guild bingung melihat Noor bersantai dengan seorang putri. Jadi dia bertanya kepada Noor apa yang sedang terjadi. Line mengingatkan kepala guild bahwa meskipun dia di sini, dia hanya seorang petualang. Jadi dia tidak seharusnya memanggilnya putri. Kepala guild meminta maaf, tetapi sekarang dia malah semakin bingung. Jadi dia bertanya kepada Noor tentang hal itu. Noor mengatakan bahwa ini adalah cerita yang sangat rumit. Tetapi kepala guild sudah lama bekerja di sini dan tahu bahwa dia tidak ingin terlibat dalam urusan guild. Noor sudah terlibat dalam subplot yang rumit, jadi dia mengalihkan topik dan tanya kepada Noor apakah datang untuk mendapatkan quest lagi. Noor mengonfirmasi hal tersebut dan meminta quest yang bisa diambil oleh 2 orang. Kepala guild memeriksa quest yang tersedia dan karena Line akan bergabung dengan Noor sementara dia berada di peringkat Silver B, Noor sekarang memenuhi syarat untuk mengambil quest berburu goblin, yang merupakan kejutan besar baginya. Quest berburu goblin adalah hal yang umum untuk petualang baru untuk menguji keterampilan mereka. Jadi dia sangat senang bisa mendapatkan quest seperti itu. Kepala guild mengatakan bahwa biasanya Lin bisa mengambil quest ini, atau quest dengan level yang lebih tinggi sendirian. Tetapi karena Noor berada di peringkat F, ini adalah yang terbaik yang mereka bisa dapatkan. Noor senang akhirnya mendapatkan quest yang bukan hanya pekerjaan kasar, tetapi dia juga merasa agak bersalah karena ini berarti dia akan memanfaatkan peringkat petualang Lin untuk kepentingan pribadinya. Dan sampai saat ini, dia telah berusaha agar Line menjauh darinya. Jadi dia merasa tidak pantas bergantung padanya sekarang. Dia bertanya kepada Line apakah dia baik-baik saja dengan hal ini. Karena Noor akan menggunakan peringkatnya untuk menerima pekerjaan ini. Tetapi Line mengatakan tidak masalah, karena dia hanya senang bisa membantu dengan cara apapun yang dia bisa. Noor senang mendengar bahwa Line setuju dengan hal itu meskipun dia masih memiliki keraguan tentang bergantung pada seorang anak. Tetapi karena ini untuk salah satu mimpinya, dia bersedia untuk melanjutkannya dan mengambil pedangnya untuk berangkat. Namun, kepala guild belum memberikan informasi tentang quest tersebut. Jadi Noor harus kembali dan bertanya kemana tepatnya mereka harus pergi.
Setelah akhirnya menyetujui quest tersebut, kepala guild menunjuk pada peta dan memberitahu Noor bahwa dia dan Line harus menuju ke daerah ini, dan mereka hanya diperbolehkan melaporkan monster yang benar-benar mereka tangkap. Lokasinya dikenal sebagai hutan binatang, dan sesuai dengan aturan guild, mereka harus membawa kembali telinga goblin yang mereka bunuh untuk mendapatkan kompensasi. Namun, ada laporan bahwa populasi goblin sedang menurun. Jadi, jika mereka tidak berhasil menemukan goblin, mereka diizinkan membawa kembali beberapa ramuan obat atau sesuatu yang serupa. Setelah itu diatur, Noor dan Line menuju ke penjaga gerbang tempat informasi mereka perlu diperiksa. Dan setelah semuanya diverifikasi, mereka diizinkan untuk memulai quest mereka. Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba di hutan binatang. Dan ini adalah pertama kalinya Noor berada di hutan tersebut. Ini adalah pertama kalinya Noor melihat vegetasi yang begitu lebat. Dan pohon-pohonnya berbeda dari pohon-pohon yang biasanya dia lihat di hutan selatan. Sambil membahas hal-hal yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, Noor bertanya kepada Line apakah dia bisa memberitahunya sedikit tentang goblin, karena dia ingin mengetahui seperti apa mereka sebelum dia menemui salah satunya. Line memahami dan mulai menjelaskan bahwa goblin adalah monster yang biasanya berburu hewan kecil dan mengumpulkan buah-buahan untuk makanan. Tetapi mereka juga dikenal menyerang manusia. Jika tidak dikendalikan, populasi mereka bisa dengan mudah menjadi tidak terkendali. Itulah sebabnya guild memberikan quest seperti ini untuk membantu menjaga populasi goblin tetap terkendali. Tetapi goblin juga merupakan bagian berharga dari ekosistem hutan. Jadi sebaiknya tidak memburu mereka sampai punah. Noor berterima kasih atas informasi tersebut, dan dia juga terkesan dengan seberapa banyak pengetahuan Line tentang petualangan. Tetapi ini justru berarti tidak ada yang bisa dia ajarkan kepadanya. Saat mereka melanjutkan perjalanan lebih dalam ke hutan, Line menggunakan kemampuannya untuk mencari goblin di sekitar, tetapi dia tidak menemukan apapun di dekatnya. Dalam keadaan normal, mereka seharusnya sudah bertemu setidaknya satu goblin. Tetapi tampaknya seluruh dunia sudah bertemu dengan goblin. Ternyata, rumor tentang menurunnya jumlah goblin adalah benar. Meskipun Line tidak menemukan goblin, pemindaiannya berhasil mendeteksi makhluk seperti monster, meskipun agak jauh. Karena mereka tidak memiliki monster lain yang harus diburu, Noor setuju untuk mencari monster yang tidak dikenal ini. Mereka mulai bergerak lebih dalam ke hutan, dan semakin jauh mereka pergi, semakin padat pepohonan, memberikan suasana yang menakutkan. Ini adalah jenis lokasi yang sangat disukai goblin, tetapi saat mereka berjalan, Line memperhatikan sesuatu yang aneh ketika kehadiran monster yang mereka lacak tiba-tiba menghilang. Mereka tiba di lokasi yang sebelumnya terdeteksi Line, namun sejauh yang mereka lihat, tidak ada apa-apa di sini. Namun, Noor melihat sepasang kaki tergantung di udara, jadi Line menggunakan mantra pengungkap, dan ternyata itu adalah goblin raksasa di tengah hutan. Noor bertanya apa itu, dan Line menjawab bahwa dia pikir itu adalah goblin, tetapi seharusnya dia menjelaskan bahwa goblin biasa tidak memiliki otot perut seperti itu. Karena sekarang Noor berpikir semua goblin harus sebesar itu. Goblin tersebut mengangkat dua pohon untuk menyerang mereka, dan Line sangat panik, tetapi Noor berpikir itu hanyalah goblin. Noor yakin goblin tersebut memang goblin, tetapi Noor hanya berpikir bahwa Line takut karena dia tidak memiliki banyak pengalaman bertempur. Namun, alasan sebenarnya dia panik adalah karena makhluk itu adalah Goblin Kaisar. Goblin Kaisar adalah monster yang diciptakan ketika para ilmuwan mengurung goblin di gym hanya dengan bubuk protein dan steroid. Selain sudah sangat kekar, goblin ini juga mampu memakan goblin lain dan menyerap kekuatan mereka untuk menjadi lebih kuat. Noor berkata kepadanya bahwa tidak perlu khawatir, karena menurut pengetahuan goblinnya yang terbatas, bahkan petualang baru seharusnya bisa mengalahkan makhluk ini. Melihat Noor tetap begitu percaya diri memberi Lin kesan yang salah bahwa Noor pasti sudah mengetahui tentang Goblin Kaisar sebelumnya, itulah sebabnya dia sangat bersemangat untuk menghilangkan ancaman serius ini. Dia sekarang memiliki rasa hormat yang lebih besar terhadap Noor dibandingkan sebelumnya. Dan karena Noor tampaknya yakin dengan kemampuan mereka untuk memenangkan pertarungan ini, dia memutuskan untuk menunjukkan sedikit keberanian dan berdiri bersamanya untuk bertarung. Goblin itu menyerang mereka, jadi Noor mengambil posisi dan memblokir semua serangannya. Goblin itu menyadari bahwa Noor terlalu terampil,
Jadi ia mencoba untuk menggiring Noor ke sudut untuk mendapatkan keuntungan. Namun Noor harus berhati-hati karena goblin itu hampir menyerang dari jarak jauh. Noor perlu mengetahui apa yang coba dilakukan goblin tersebut. Jadi dia mengalahkan goblin itu. Dan sementara goblin itu terhenti, Noor memberi instruksi kepada Line untuk menyerang. Dia meluncurkan mantra angin diikuti oleh hujan es. Tetapi meskipun begitu, goblin bergerak terlalu cepat untuknya mendapatkan tembakan yang bersih. Setelah goblin berhenti berlari, ia melemparkan cabang pohon besar. Tetapi sebelum Line terkena, Noor berlari di depannya dan memblokir serangan tersebut. Goblin terus melemparkan pohon-pohon ke arah Noor dan akhirnya mendapatkan ide untuk membanjiri Noor dengan melemparkan beberapa pohon dari atas dan satu dari depan. Sehingga Noor tidak bisa memblokir semuanya sekaligus. Untungnya, sebelum Noor terkena, Line menggunakan mantra ledakan angin dan meniupkan pohon-pohon tersebut sambil memberikan kerusakan pada goblin. Noor mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Tetapi saat Line melihat kembali ke goblin, dia terkejut menemukan bahwa goblin tersebut sembuh dengan kecepatan yang tidak wajar. Batu mana di kepalanya mungkin memungkinkan goblin untuk memulihkan kekuatannya. Jadi dengan kecepatan ini, mereka pasti akan kehabisan stamina sebelum bisa mengalahkannya. Pada saat itu, Noor mendapatkan ide untuk mengalahkan goblin, jadi dia meminta Line untuk meluncurkan ledakan angin langsung ke punggungnya. Line berpikir bahwa itu adalah ide gila karena salah satu ledakan anginnya lebih kuat daripada yang lainnya. Jadi dia menggunakan mantra ledakan angin untuk menyingkirkan pohon-pohon tersebut. Noor cukup kuat untuk merobohkan dinding kastil, jadi pukulan langsung dijamin akan melukai Noor serius. Namun, Noor tetap ingin melanjutkan rencana tersebut, dan lagi pula, dia akan memegang pedangnya di punggungnya, sehingga dia tidak akan menerima pukulan secara langsung. Satu-satunya kesempatan mereka untuk menang adalah dengan bergerak lebih cepat dari goblin, dan ini adalah satu-satunya rencana yang mereka punya. Jadi, Line setuju untuk membantu. Saat goblin bersiap untuk menyerang lagi, Line meluncurkan ledakan angin ke arah Noor dan mengirimnya terbang maju dengan kecepatan luar biasa. Noor pingsan sejenak, tetapi setelah kembali sadar, dia menggunakan peningkatan fisiknya untuk menstabilkan dirinya, Feather Step untuk menghindari lemparan pohon dari monster, dan Low Heel untuk mengurangi stres pada tubuhnya. Ini memungkinkannya untuk mendekati goblin dan memukulnya dengan bersih di dahi, membuat batu mana terlepas. Dengan batu mana yang sudah dicabut, sekarang akan jauh lebih mudah untuk membunuh goblin tersebut. Jadi, Noor meminta Line untuk menyelesaikannya. Tetapi karena goblin sudah sangat kesakitan, dia meminta agar Line tidak membuatnya menderita. Line setuju. Tetapi kemudian dia membakar goblin tersebut hingga mati, dan itu jelas tidak termasuk kematian tanpa penderitaan. Untungnya mereka selesai dengan quest mereka hari ini, tetapi Noor mengatakan bahwa dia akan menghindari quest memburu goblin di masa depan, karena jelas dia belum cukup kuat untuk menghadapi goblin biasa saat ini. Malam itu, sang pangeran menerima berita tentang goblin raja yang dikalahkan Noor dan Line, dan dia hampir yakin bahwa kekaisaran sihir ada di balik ini, entah bagaimana. Namun, yang benar-benar membuatnya khawatir adalah kemurnian batu mana yang ditanam di kepala goblin tersebut. Sesuatu seperti ini hanya bisa berasal dari teokrasi Suci Mitra, jadi mereka juga harus khawatir tentang mereka. Pangeran bertanya bagaimana keadaan Line setelah pertarungan, dan dia merasa lega mendengar bahwa Line hanya mengalami luka ringan meskipun menghadapi monster seperti itu. Namun, menurut apa yang dikatakan Line kepada Korps Rahasia, goblin tersebut menggunakan sihir penyamaran tingkat tinggi. Jadi kemungkinan besar ia sudah berada di hutan itu selama beberapa hari. Pangeran terkejut karena goblin tersebut memiliki sihir penyamaran yang tidak terdeteksi, bahkan oleh pasukan khusus mereka. Tapi yang lebih mengejutkan, bagaimana caranya kekaisaran sihir membawa monster raksasa seperti itu ke kerajaan tanpa ada yang menyadarinya? Bahkan jika dilakukan dengan sihir pemanggilan, jaringan sihir kerajaan seharusnya dapat mendeteksinya. Sang pangeran bertanya apakah ada indikasi bahwa goblin raja berada di hutan, dan Korps Rahasia menyebutkan bahwa ada penurunan jumlah goblin biasa di daerah tersebut, yang mendorong guild untuk memposting pekerjaan guna melakukan penyelidikan. Untuk berjaga-jaga jika ini bukan kejadian terisolasi, mereka telah mengumpulkan setiap kejadian aneh yang terjadi dalam 3 bulan terakhir. Pangeran mengucapkan terima kasih,
dan meminta agar mereka terus menyelidiki jika terjadi sesuatu lagi agar bisa melaporkannya kepadanya. Sementara itu, Noor dan Line melaporkan ke Guild untuk mengambil imbalan mereka. Guildmaster bertanya kepada Noor bagaimana perburuan goblin pertamanya masih menganggap bahwa goblin raja adalah goblin biasa. Noor mengatakan bahwa itu jauh lebih sulit dari yang dia harapkan, dan jika Line tidak ada di sana untuk membantunya, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Guildmaster tertawa dan mengira bahwa Noor pasti bersembunyi sepanjang waktu, sementara Line yang melakukan semua pekerjaan, dan Noor terlalu rendah hati untuk memberi dirinya pujian. Jadi dia mengatakan bahwa Line memang yang menyelesaikannya. Tetapi dia berharap dia tahu sebelumnya bahwa batu merah di dahi goblin itu adalah titik lemah. Guildmaster tidak tahu apa yang Noor bicarakan karena goblin biasa tidak memiliki batu sihir di kepala mereka. Jadi dia bertanya apakah yang mereka lawan benar-benar hanya goblin. Dan sejauh yang Noor tahu, semua goblin tingginya 12 kaki. Jadi dia mengatakan itu adalah goblin normal, dan Guildmaster menerima kata-katanya. Dokumen sudah resmi lengkap, jadi sekarang mereka hanya perlu menyediakan bukti pembunuhan goblin. Namun, saat itulah mereka ingat bahwa Line telah membakar tubuh goblin menjadi abu. Jadi, tidak ada yang bisa mereka sajikan sebagai bukti. Di istana, Pangeran Rain menerima laporan yang merangkum setiap kejadian aneh yang baru-baru ini terjadi di kerajaan. Dia terkejut menyadari bahwa banyak dari laporan-laporan ini mirip dengan insiden yang terjadi di hutan binatang, yang berarti musuh sudah menyusup ke kerajaan dengan cukup signifikan. Dia memerintahkan dinas rahasia untuk mengumpulkan setiap anggota yang memiliki keterampilan pencarian dan masuk ke hutan untuk melihat apakah mereka bisa menemukan para penyusup. Dia juga ingin memanggil 6 penguasa untuk membantu, karena ini bisa menjadi keadaan darurat yang serius. Dinas rahasia segera melaksanakan perintahnya, dan Rain tidak bisa percaya dia tidak menyadari hal ini lebih awal. Dia tidak tahu apa yang mungkin direncanakan oleh Kekaisaran Sihir, tapi dia sangat muak dengan kenyataan bahwa mereka bersedia mempertaruhkan nyawa semua warga sipil yang tidak bersalah hanya karena mereka menginginkan hak atas ruang bawah tanah. Kembali ke Noor dan Line, mereka saat ini sedang makan, dan untungnya, Kepala Guild cukup baik hati untuk memberikan hadiah kepada Noor, meskipun tidak ada bukti. Dia tahu Noor dan Line tidak akan berbohong tentang hal itu, dan Goblin tunggal tidak bernilai banyak. Jadi, ini sih, lihat space main dalam kali ini. Noor senang karena berhasil menyelesaikan perburuan pertamanya bersama Line, tapi dia mulai bertanya-tanya berapa lama lagi Line berniat berada di sekitarnya. Sudah malam, jadi Raja pasti sudah mulai khawatir sekarang. Tepat pada saat itu, Line berbalik kepada Noor dan mengatakan bahwa dia merasa sudah waktunya untuk pulang hari ini, tapi dia akan kembali besok untuk bergantung lagi. Tepat sebelum dia pergi, Rain muncul, tapi dia tidak datang untuk Line. Sebenarnya, dia datang mencari Noor karena memiliki permintaan untuknya. Dia meminta maaf karena tiba-tiba meminta hal ini, tapi dia ingin Noor pergi ke sebuah kota di distrik pegunungan besok pagi bersama Lane. Dia mengatakan bahwa dia akan menyediakan kereta serta pengawal untuk perjalanan tersebut. Dan tentu saja, Noor akan diberi kompensasi yang layak untuk kesulitan ini. Noor tampaknya tidak keberatan, jadi dia setuju menerima permintaan Rain, meskipun dia tidak diberikan banyak detail tentang misi tersebut. Tapi alasan Noor menerima tawaran ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan misi itu. Dia hanya belum pernah naik kereta sebelumnya, jadi dia ingin merasakannya. Saat kereta melintasi pemandangan, Noor terpesona oleh semua keindahan yang ada, karena satu-satunya tempat yang pernah dia lihat adalah rumahnya dan ibu kota. Namun, Line tampaknya tidak menikmati perjalanan sebanyak Noor. Dia bertanya kepada Line apakah dia tidak suka dengan pemandangannya. Tapi Line mengakui bahwa pemandangan tersebut memang indah. Hanya saja dia merasa buruk karena Noor harus memikul permintaan dari kakaknya. Noor memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang itu karena dia akan dibayar dengan baik, dan dia masih berhutang budi kepada Line karena telah membantunya dalam perburuan goblin. Sebelum mereka berangkat, Rain menjelaskan rute perjalanan kereta mereka, mengatakan bahwa mereka akan terlebih dahulu menuju distrik pegunungan Toros, dan setelah sampai di sana, mereka akan menunggu sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Jika tidak ada hal aneh yang terjadi selama mereka di sana, maka mereka akan melanjutkan perjalanan menyeberangi gunung dan menuju Teokrasi Suci Mitra.
Noor bertanya apakah benar-benar oke baginya untuk dibayar jika dia tidak melakukan apa-apa. Dan Rain mengatakan bahwa itu tidak masalah. Tetapi Noor tidak melakukan apa-apa, hanya akan terjadi dalam skenario terbaik di mana semuanya berjalan dengan baik. Lin sangat berharap semuanya berjalan lancar, tapi bahkan jika ada yang tidak beres, Ines ada di sini sebagai cadangan. Ines sebenarnya tidak ingin menyebutkan hal ini. Tapi Rain memberinya perintah rahasia sebelum mereka berangkat. Dia memberitahunya bahwa dalam waktu dekat, sebuah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menimpa ibu kota kerajaan. Dan tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Jadi dia memberitahu Ines bahwa jika dia menerima berita tentang kehancuran ibu kota kerajaan, kemudian dia harus melarikan diri ke Mitra bersama Noor dan Line. Dia tidak memberitahukan rencana ini kepada Line karena dia tahu bahwa Line pasti akan mengatakan ingin tetap tinggal dan bertempur untuk ibu kota. Dan dia tidak bisa membiarkan Line menempatkan dirinya dalam bahaya. Ines merasa bahwa tidak baik baginya meninggalkan ibu kota sebagai pengawal Line dan Noor ketika mereka berada di ambang krisis. Tapi Rain bersikeras bahwa tugasnya sangat penting. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa dia percayakan untuk menjaga Line. Jadi dia perlu memastikan bahwa Line tetap aman, apapun yang terjadi. Kembali ke situasi saat ini, Ines dan yang lainnya sedang istirahat di tepi sungai, dan Ines mengambil waktu sejenak untuk meminta maaf kepada Noor karena terlibat dalam masalah ini. Noor tidak mengerti apa maksudnya karena ini seharusnya hanya perjalanan biasa. Dan yang lebih penting, dia memperhatikan bahwa Ines tampaknya kesal tentang sesuatu. Jadi dia bertanya apakah ada yang mengganggunya. Ines hanya mengatakan bahwa dia sedikit khawatir saat ini, terutama dengan tugas pengawalan yang sedang dijalaninya, yang berarti dia harus menjaga Noor tetap aman juga. Noor memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang dirinya karena dia sangat mampu membela diri, dan jika situasinya benar-benar buruk, dia akan melarikan diri jika perlu. Ines memberitahukan Noor bahwa dia tidak perlu melarikan diri karena jika terjadi sesuatu, dia bisa melindungi Noor dan Line dengan perisainya. Noornya mengetahui bahwa Ines membawa perisai karena dia tidak terlihat membawa peralatan apapun. Ines menawarkan untuk menunjukkan perisainya dan menggunakan kemampuannya untuk menghasilkan perisai cahaya hijau di depannya. Noor semakin terkesan dan Ines memberitahunya bahwa dia bebas berlindung di belakang perisai jika mereka menghadapi bahaya serius. Menurut apa yang dia dengar dari Lane, Gilbert konon cukup kuat untuk mengalahkan seekor naga sendirian dan Ines hampir setara dengannya dalam hal kekuatan. Sementara itu, Noor merasa dirinya cukup lemah karena dia bahkan sulit menangani goblin. Dia mengatakan kepada Ines bahwa dia menganggap Ines sangat berbakat, tetapi Ines tidak akan menyebutnya sebagai bakat. Dia telah menyadari bahwa dia memiliki kekuatan khusus di dalam dirinya sejak dia masih kecil di panti asuhan, tetapi dia masih tidak tahu apa itu. Salah satu temannya melihat cahaya yang bersinar dari tangannya dan memutuskan untuk menyentuhnya, tetapi itu membuat temannya terluka. Hal ini sangat traumatis bagi Ines. Tetapi, setelah orang dewasa mengetahuinya, mereka memanggil Ines untuk membahas kemampuannya. Ines tidak berada dalam masalah karena apa yang terjadi adalah sebuah kecelakaan, tetapi orang dewasa sangat tertarik dengan kemampuannya, jadi mereka meminta Ines untuk mendemonstrasikannya. Dengan Gan, Ines menunjukkan cahaya hijau itu kepada mereka, dan mereka mengenali kekuatan ini sebagai anugerah dari surga. Itu adalah energi yang bisa berubah menjadi pedang untuk mengalahkan musuh atau perisai untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Ini adalah kekuatan yang serbaguna yang bahkan bisa menghancurkan sebuah negara tergantung pada bagaimana dia menggunakannya. Jadi para penguasa mengatakan bahwa mereka akan mengajarinya untuk menggunakan kekuatannya dengan benar. Pelatihannya terutama ditangani oleh penguasa perisai Dandalk. Dan dalam waktu singkat, dia dengan mudah bisa membentuk perisai yang mampu menghentikan batu besar dengan mudah. Namun, meskipun dia memiliki kendali atas kekuatannya, sebuah insiden dengan temannya menyebabkan dia terus-menerus takut secara tidak sengaja menyakiti orang lain. Jadi dia sengaja menjauhkan diri dari orang-orang di sekelilingnya. Tetapi pada hari dia bertemu Noor, dia sangat terkejut karena dia menyadari bahwa dia pernah mendengar nama Noor sebelumnya. Saat berada dalam misi bersama Dandalk, dia baru saja diselamatkan oleh Dandalk dari seekor mantis raksasa,
tetapi masih ada lebih banyak monster di depan, dan tentara yang bersama mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Jadi, Dandelt menyebutkan bagaimana dia ingin menyelamatkan Ines dari mantis raksasa, tetapi dia tidak bisa. Dia berharap seseorang seperti Noor masih ada di sekitar. Noor telah mendapatkan persetujuan dari ayah angkatnya sebelum Ines bisa. Sehingga Ines mengembangkan rasa cemburu alami terhadap orang bernama Noor, meskipun dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya pada saat itu. Itulah sebabnya dia begitu bermusuhan dengan Noor saat pertama kali bertemu dengannya. Dan sebenarnya dia masih merasa cemburu, tapi dia tidak ingin membiarkan emosinya mengganggu misi karena dia harus melindungi Line dengan segala cara. Saat mereka melanjutkan perjalanan ke ladang, Noor memperhatikan ada area mati yang aneh di ladang, dan Line segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengucapkan mantra pengungkap dan menghilangkan sihir penyamaran untuk mengungkapkan seekor katak beracun raksasa. Sementara itu di ibu kota, situasinya semakin buruk seperti yang diprediksi Rain. Beberapa monster telah terlihat di seluruh ibu kota, dan sementara pengadilan para kesatria menangani masalah tersebut, mereka tidak memiliki cukup tentara untuk menangani semua monster. Rain memerintahkan agar pasukan pendekar pedang memblokir jalan untuk menghentikan kemajuan monster, dan sementara itu dilakukan, dia ingin dinas rahasia dan para pemburu membantu sebanyak mungkin. Raja masih tidak percaya bahwa ada orang yang bisa sekecil itu menyebabkan kehancuran sebesar ini hanya karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan sayangnya, sepertinya Doritas tidak akan berhenti hanya dengan ini. Jadi Raja bertanya di mana keenam penguasa. Rain memberitahunya bahwa keenam penguasa telah dikirim ke berbagai lokasi karena munculnya monster yang sangat kuat. Jadi mereka agak sibuk saat ini. Dengan pasukan mereka yang tersebar begitu tipis, peluang kemenangan mereka semakin menipis dari menit ke menit. Tetapi setidaknya, Rain berhasil membawa Lin ke tempat yang aman tepat waktu. Sementara itu, bersama Line dan yang lainnya, setelah Line mengucapkan mantra Uncover, seorang anak kecil di dekat monster diserang. Ines melihat monster tersebut dan mengenalinya sebagai naga kematian hitam. Tetapi saat melihat monster itu menyerang anak kecil, Noor tidak bertanya-tanya dan langsung melompat untuk melindunginya. Ketika monster itu hampir menginjak anak tersebut, Noor muncul di depannya dan memblokir serangan itu. Sementara itu, Ines bertanya kepada Lin apakah dia memperhatikan bagaimana anak itu muncul pada saat yang sama dengan monster. Yang berarti dia juga disembunyikan oleh mantra. Dan itu hanya bisa berarti satu hal, anak itu pasti keturunan iblis. Lane teringat pernah membicarakan tentang keturunan iblis dengan Rain, dan ringkasannya adalah bahwa keturunan iblis hampir identik dengan manusia. Tetapi mereka memiliki kemampuan khusus untuk membentuk ikatan mental dengan monster sesuai kehendak mereka. Karena itu, mereka dianggap lebih dekat dengan monster daripada manusia, dan dilihat sebagai abominasi oleh sebagian besar orang. Ada catatan yang menyebutkan bahwa Mithrid hampir sepenuhnya hancur oleh keturunan iblis 200 tahun yang lalu, dan karena itu, keturunan iblis diburu secara luas oleh manusia sampai mereka dianggap punah. Namun, masih ada beberapa keturunan iblis yang selamat di dunia, dan karena perjalanan sejarah dan hampir punahnya mereka menyimpan kebencian ekstrem terhadap manusia. Dan karena anak itu adalah keturunan iblis, berarti dia memimpin monster ke sini dengan maksud menyerang ibu kota. Ines tidak bisa percaya bahwa Noor akan membantu seseorang yang jelas-jelas adalah musuh. Tetapi apapun alasannya, Lin masih berpikir bahwa mereka harus membantu Noor. Namun, Ines menariknya kembali dan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Lin membantu Noor karena itu tidak aman. Sementara Noor memblokir serangan katak, dia menyadari bahwa makhluk ini jauh lebih lemah daripada goblin yang dia hadapi bersama Line. Jadi, jika dia bisa menahannya sampai Line atau Ines bisa sampai di sini, membunuhnya seharusnya mudah. Namun, ada satu hal yang tidak diperkirakan oleh Noor saat katak itu mengeluarkan gas gelap ke arahnya. Biasanya, Noor akan melompat untuk menghindar demi menyelamatkan dirinya. Tapi jika dia melakukannya, maka anak itu akan terluka. Jadi dia memutuskan untuk menghadapi gas tersebut. Sayangnya, ini membuat Noor terkena racun dan efeknya sangat merusak kesehatannya. Darah mulai merembes keluar dari mulut dan matanya saat racun mulai beraksi. Dan dari jumlah kerusakan yang sudah terjadi, Noor tahu dengan pasti bahwa ini adalah racun mematikan.
Dia jatuh ke tanah saat kehilangan kekuatan di tubuhnya, dan katak itu akan meludahkan racun lebih banyak lagi. Jadi Line ingin berlari untuk menyelamatkannya, tetapi Ines menghentikannya, memperingatkan bahwa awan racun berikutnya akan jauh lebih besar, sehingga hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Tugas Ines adalah melindungi Line dengan segala cara, jadi jika dia bisa memastikan Line selamat, maka kerajaan bisa dibangun kembali dalam skenario terburuk. Lagi pula, satu napas dari naga kematian hitam adalah hukuman mati yang dijamin. Jadi bahkan jika mereka memiliki penyembuh terbaik di dunia, mereka tidak akan bisa menyelamatkan dunia. Jadi, tugas Ines saat ini adalah tetap berdiri di samping, karena mereka masih tidak akan bisa menyelamatkan Noor. Saat monster meludahkan gelombang racun lainnya, Ines menggunakan perisainya untuk memblokirnya. Tetapi beberapa racun berhasil menembus, jadi Line mulai menggunakan mantra pemurnian untuk mencoba menahan racun itu. Tetapi itu tidak cukup. Sambil berjuang untuk menahan racun, Ines meminta maaf kepada Noor karena meninggalkannya untuk mati. Ini bertentangan dengan moralnya untuk mengabaikan seseorang yang berada di ambang kematian di depannya. Tetapi dia tidak punya pilihan. Namun, dengan kejutan, dia melihat Noor masih bertempur melawan katak. Meskipun darah yang tercemar menetes dari mulut dan matanya. Dia akhirnya mengerti mengapa Dandalk begitu menghargai Noor, dan itu karena kemauan Noor yang tak tergoyahkan untuk melindungi orang lain tanpa mempedulikan biaya yang harus dibayar. Namun, meskipun Noor ingin terus berjuang, racun pada akhirnya akan merenggut nyawanya. Tak lama setelah itu, Noor jatuh ke tanah lagi, dan dia melihat bahwa dia banyak berdarah. Tetapi entah bagaimana dengan bahwa ini adalah hal yang baik, dan sepertinya dia memiliki rencana untuk mengalahkan katak tersebut setelah semua ini.